Yang kami hormati Bapak Bupati Malang beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Malang beserta Ibu, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Malang atau yang mewakili beserta jajarannya yang kami hormati, yang kami hormati Bapak Kapolres Malang beserta anggota, yang kami hormati Bapak Dandim Kabupaten Malang beserta anggota, yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Malang beserta anggota, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Wagir beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kapolsek Wagir beserta anggotanya, yang kami hormati Bapak Danramil Wagir beserta anggotanya, yang kami hormati Bapak-bapak Kepala Desa Sekecamatan Wagir beserta perangkat desanya, juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi hormat kami. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sekaligus nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, juga kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa memenuhi panggilan Allah, yaitu sholat subuh berjamaah dalam rangka acara suling dari Bapak Bupati Malang, yaitu subuh keliling. Sholawat mahasalam semoga selalu tercurah kepada seorang hamba yang cukup manis mulutnya, yang cukup ikhlas hatinya, yang sangat suci hajinya, yang sangat cinta kepada umatnya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan atas sholawat yang kita sampaikan kepada beliau, kita tansah tercatat sebagai umatnya, sekaligus mendapat syafaat baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin, amin. Ketiga kalinya atas nama Takmir Masjid Besar Atori mengucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati Malang beserta istri, beserta ibu, sekaligus hadirin semua. Atas nama Takmir Masjid Besar Atori mengucapkan selaksa terima kasih yang sedalam-dalamnya, di mana pagi hari ini Masjid Besar Atori diberikan kehormatan, diberikan kepercayaan sebagai tempat acara Bapak Bupati, yaitu subuh keliling. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini di Masjid Besar Atori selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, acara ini juga sudah kami sampaikan Bapak kepada pembina kami di Jakarta, yaitu Bapak HR Hartono beserta Ibu Haja Utari. Beliau sangat mengapresiasi dengan penuh, mengucapkan alhamdulillah, bersyukur, bahkan titip salam kepada Bapak Bupati beserta Ibu, kepada hadirin semuanya. Mudah-mudahan harapan kami, doa semuanya, mudah-mudahan Yayasan Atori ini bisa barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu, kesempatan kali ini izinkanlah sekelumit saya berikan biografi untuk Yayasan Atori. Yayasan Atori ini diresmikan tahun 2004 Bapak, di atas lahan 5.855 meter persegi. Alhamdulillah sudah sertifikat wakaf, dan insya Allah tanah wakaf terluas Kecamatan Wagir. Alhamdulillah. Atori diambil dari mana? Dari nama untuk mengenang putra Bapak HR Hartono yang telah wafat, yaitu Insinyur Torik Widiantoro. Yayasan Atori ini berdiri atas prakarsa almarhum Bapak Haji Supriyadi Gondang Leki Gunung Mas.
sekaligus Kiai Haji Maskuri. Oleh karena itu kami membawai 4 lembaga Bapak. Yang pertama Masjid Besar Atorik, TPQ Plus Atorik, TK Al-Masito 13 dan SDI Sunan Ampel. Harapan sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan apa yang diberikan amanah oleh Bapak Hair Hartono ini bagi kami betul-betul bermanfaat. Akhir sambutan kami kepada Bapak Bupati, ini ada ketiban dari tokoh masyarakat, tokoh agama juga pemuda, bahwa di Mendalan Kulon ini di belakang gedung TPQ Atorik ada jalan setapak menuju makam Bapak yang panjangnya 500 meter. 2 tahun yang lalu saya cuma mendengar itu sudah survei mau dicor beton Bapak, tapi sampai hari ini belum. Mohon maaf, ketika hujan kita mengusung jenazah, kalau pakai sandal itu sulit, kalau nggak pakai sandal itu sakit karena sudah banyak batunya. Juga sekaligus itu merupakan jalan akses bagi petani tebu. Sebelum ada jalan itu, kalau petani tebu itu jauh, sehingga mungkin untuk hasil petani tebu berkurang. Alhamdulillah ada jalan itu semakin meningkat. Oleh karena itu harapan kami, harapan tokoh masyarakat, harapan seluruh masyarakat Mendalam Hati, mohon sekiranya Bapak Bupati untuk mengecor jalan itu. Mungkin itu Bapak yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila kehadiran Bapak Bupati di Yayasan Atorik di sana sini ada kurangnya. Sekali lagi kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Barangkali ada kurangnya, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Bupati beserta Ibu, yang saya hormati, alhamdulillah lengkap Forkopimda, mulai dari Pak Dandim, Pak Kapolres hadir di tengah kita, Wakil Bupati, Pak Sekda, dari Dewan ini malah diwakili oleh Pak Gunawan DPRD Jawa Timur, Kajari juga hadir diwakili Pengadilan Negeri, mungkin Pengadilan Agama saya dapat info juga hadir. Alhamdulillah hadir tengah kita pula para kepala OPD yang selalu hadir di acara ini. Kemudian dari Ormas Keagamaan hadir ini dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang, beliau Yai Fadul Ija, Ketua LTM NU Pak Haji Maman Satuman hadir dengan kita, PCNU ada yang mewakili? Kalau nggak ada saya sendiri juga bisa mewakili. LDI hadir, kemudian dari Muhammadiyah ada yang hadir? Alhamdulillah hadir. Pak Kasdim sergap nih. Kemudian dari FKUP, alhamdulillah. Dari Basnas dan BWI hari ini izin karena sedang ada giat di Surabaya. Kemudian hadir dengan kita pula ini Ibu Bupati yang kemarin didaulat menjadi Ketua atau Dewan Penasehat Badan Koordinasi Majelis Taklim Muslimah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang. Alhamdulillah
dengan organisasi ini kami berharap nanti di tiap-tiap masjid majelis taklim ibu-ibu semakin semarak. Jadi khusus ibu-ibu majelis taklimnya, sehingga nanti materinya adalah tematik, lebih ke masalah keperempuanan, pemberdayaan perempuan dan seterusnya. Karena di masjid majelis taklimnya sementara masih didominasi oleh bapak-bapak, ibunya menyertai, tapi ke depan insya Allah ibu-ibu juga punya wadah tersendiri. Makanya kami mulai dari Duren, ibu-ibu itu ada di samping majelis taklim juga ada senam sehat untuk ibu-ibu jamaah masjid, senam jantung sehat, ada menyediakan pasar murah untuk ibu-ibu gratis sayuran dan seterusnya. Kami mulai dari Masjid Besar Al-Azhar Duren. Semoga berpengaruh dampak di masjid-masjid yang lain. Alhamdulillah hari ini Suling yang ke-30 kecamatan. Kecamatan yang belum kita tempati adalah Wajah, insya Allah minggu depan. Wonosari insya Allah dilaksanakan setelah hari raya, dari Pak Sekda mempromosikan seperti itu, juga dari untuk Singosari insya Allah setelah hari raya, dan menurut perintah Bupati nanti terus berlanjut, artinya setelah judul tidak berhenti tapi terus berputar. Para Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa orang yang paling sibuk itu melaksanakan kegiatan adalah kegiatan sholat subuh adalah Bapak Camat. Bapak Camatnya hadir? Alhamdulillah. Karena apa? Karena Pak Camat di samping melaksanakan giat subuh saat ditempati rombongan Pak Bupati, juga masih melanjutkan sholat subuh dari masjid ke masjid, dari desa ke desa. Hebat. Jadi kalau dulu Pak Camat hanya ngurus urusan pemerintahan, sekarang ngurusi wong sholat jamaah. Insya Allah mlebu swargane tambah peluangnya lebih besar. Amin, amin, amin. Termasuk kepala desa juga prakarsai dilaksanakan sholat subuh. Dan kenapa sholat subuh? Soalnya paling abot di antara sholat 5 waktu. Dan dampaknya insya Allah Pak BPJS yang hadir di tengah kita, kalau mengikuti sholat subuh insya Allah sehat-sehat. Amin, yang amin. dilayani semakin kecil. Karena mengikuti datangnya kan lebih awal, masih bisa bapak-bapak OPD untuk melaksanakan sholat tahajud, masih bisa sholat witir. Nah, hadis yang menerangkan fadilah sholat tahajud itu antara lain fadilahnya adalah tubuhnya sehat. Amin, amin. Gitu. Dan termasuk manfaat dari Suling ini, alhamdulillah kalau dulu saya sebagai ketua DMI Kabupaten itu sering mendapat laporan takmir masjid konflik, kemudian mendirikan masjid baru. Alhamdulillah sekarang kalau muncul masjid baru bukan karena konflik, tapi karena semakin banyak orang sholat jamaah, orang sholat sholat Jumatan. Jadi kesadaran karena jauh tempatnya, karena masjid yang ada sudah nggak cukup, muncullah masjid baru. Sehingga Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati ini seringkali diundang menandatangani prasasti berdirinya masjid, termasuk kami juga begitu. Jadi dan tidak ada gegeran, tapi sekali lagi dengan munculnya masjid baru yang asalnya nggak Jumatan menjadi Jumatan, termasuk di sekolah-sekolah. Kemarin kita meresmikan juga di sekolah SMP Negeri 4, dan dulu masih ragu-ragu. Melalui DMI kami jelaskan bahwa berdasarkan kitab Fatawi Syekh Ismail Zain yang juga dikutip menjadi dasar oleh NU, bahwa masjid lebih dari satu dalam satu desa itu boleh, dengan syarat
adalah masing-masing penghuninya atau yang datang mengikuti Jumatan itu lebih 40. Kalau kurang dari 40 ya sementara ngekor saja mengikuti masjid supaya mencapai 40, lebih gak sedang baru mendirikan masjid yang baru. Insya Allah dengan aturan yang memang sudah ada dasar hukumnya seperti itu, justru peluang untuk mendirikan masjid baru ada dan dibolehkan, nggak usah kegiran, nggak usah ragu-ragu. Para bapak ibu yang saya hormati, juga tentu dengan subuh keliling yang ramai untuk sholat subuh tidak hanya masjid yang dikunjungi oleh Bapak Bupati beserta rombongan. Kami berharap semua masjid, semua langgar, baik di mana saja tempatnya, apa di kantor, apa di sekolahan, semua dimakmurkan untuk dilaksanakan sholat jamaah. Jadi makanya tugas orang tua dengan kegiatan keagamaan yang semakin meningkat itu semakin menurun. Mengapa? Dalam sebuah hadis disebutkan muru auladakum bis-sholati idza balagha sab'a sinin. Kewajiban orang tua memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat. Jadi bila anak sudah umur 7 tahun, orang tua wajib perintah anaknya untuk melaksanakan sholat. Kemudian bila sudah umur 10 tahun, wadribuhum idza balagha asra sinin, hendaklah orang tua menghukum atau memukul yang tidak membahayakan kesehatan anak, manakala anak sudah berusia 10 tahun kok meninggalkan sholat. Nah, insya Allah kalau masjid-masjid sudah mendorong, mengajak warganya untuk sholat, orang tua tidak sampai menghajar sang anak meninggalkan sholat karena kondisi lingkungan sudah terkondisi atau sudah baik, sudah termotivasi untuk melaksanakan sholat. Karena pengalaman kami jarang sekali orang tua yang menghajar anaknya gara-gara sang anak tidak sholat. Pengalaman kami mengadakan penelitian seperti itu hasilnya. Karena apa? Karena wong tuane dhewe ya gak sholat. Wong tuane dhewe gak sholat. Alhamdulillah di subuh keliling juga hadir dari Persatuan Klinik Swasta. Jadi kami ajak karena di masing-masing kecamatan itu saya diprotes kalau yang datang hanya puskesmas disuntik itu, dicublesi orang diwehi obat, diperiksa karena nggak ada anggaran untuk membelikan obat. Makanya saya ajak dari klinik swasta, sing gowo obat malah klinik swasta. Nah ini alhamdulillah, terutama wong daerah Tirtoyudo, Apel Gading, wong duro-duro itu protes lewat disuntik, rumangsane gak waras, gak kasih obat. Walaupun suntik isinya banyak, pokoknya disuntik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tersebut perwakilannya mohon untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Kepada Bapak Bupati Malang dengan hormat mohon untuk menyampaikan sertifikat termasuk.
Pada kesempatan ini pula akan diserahkan bantuan kepada 25 orang duafa yang akan diserahkan oleh Bupati Malang secara simbolis kepada 5 orang penerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mukarramun para alim, para kiai, para masyayikh, wabil khusus Kiai Fathul Hijah, Ketua MUI Kabupaten Malang, sahabat saya Syafi'an, mulai kecil sahabat, cuma beda jalan kiai, saya jadi bupati. Tapi tujuannya sama, untuk membina masyarakat agar bertakwa kepada Allah, hidupnya sejahtera. Jadi urusan agama kiai, urusan kesejahteraan bupati. Juga para kiai yang lain di Sibawai, Ketua MUI, beserta para kiai yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya hormati Pemda Kabupaten Malang hadir secara langsung dan istiqomah setelah umroh, tak tahu telat. Pak Dandim, Pak Taufik Hidayat, Pak Kapolres, Bapak Polis, Pak KBP, Pak Didi, Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Gunawan, Haji Gunawan, anggota DPRD Provinsi. Ini baru ini masih ikut ya. Baru kali. Biasanya kalau sekali ikut terus kepingin ikut. Mudah-mudahan terus Pak Gunawan. Karena Pak Gunawan ini teman saya itu bangsawan, bangsa Netanyawan. Karena malamnya tidak tidur, setelah sholat subuh tidur, kalau tidak jam 10 tidak bangun. Juga dari yang saya hormati Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, Pengadilan Agama, Kemenang Kabupaten Malang, juga dari yang saya hormati tokoh agama PJNU, dari LDI, dari Muhammadiyah dan FKUP, sahabat-sahabat Banser, Ansor, Muslimat Fatayat, dan seluruh jajaran di bawah MUI, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, para kepala desa sekecamatan wakil, ya, juga tokoh masyarakat, serta ibu-ibu yang hadir, hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Syukur alhamdulillah, ini yang ke berapa? Ke-30 kurang 3 ya. Ke-30 suling mulai dari awal, diawali dari Turen, ini
30 ada di wakil, dan mudah-mudahan terus semangat mengikuti sholat subuh, karena sholat ini adalah kepentingan setiap insan agar bisa berkomunikasi dengan Gusti Allah di dalam sholat. Itu dimulai dari niat dan isinya adalah doa. Sholat itu dan gerakan yang diakhiri dengan salam. Isinya sholat itu doa, dan doa itu adalah berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika sholat diharapkan, Rasulullah bersabda ketika dialog dengan malaikat Jibril, ditanya mal iman dan seterusnya, mal Islam dan seterusnya, terus terakhir mal ihsan, akhbirni ya Rasulullah mal ihsan, beritahu ya Rasulullah orang yang baik itu bagaimana. Ternyata orang yang baik itu menurut Rasulullah ketika dialog dengan malaikat Jibril, al-ihsan anta budullah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innallaha yarak. Jadi manusia yang baik itu harus bisa merasakan menghadap Gusti Allah. Jadi Rasulullah bersabda, mal-ihsan al-ihsan at-ta'budullah kannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yarak. Di setiap saat ketika kita ibadah, ketika kita beraktivitas, harus merasa at-ta'budullah kannaka tarahu. Ketika ibadah harus merasa, harus yakin bahwa kita berhadapan dengan Gusti Allah, dan berhadapan dengan Gusti Allah, melihat Gusti Allah. Tapi ketika fa'ilam takun tarahu fa innallaha yarak, ketika kita tidak mampu melihat Gusti Allah, kita harus punya keyakinan bahwa kita sedang dilihat oleh Allah, sehingga ibadahnya benar-benar khusyuk, tawajuh kepada Gusti Allah. Ini rukun ibadah seperti itu. Maka saya bersama TNI untuk mengajak warga Kabupaten Malang secara keseluruhan yang beragama Islam untuk selalu beribadah dengan berjamaah. Karena dengan sholat di masjid ini saja sudah lebih baik dari sholat di rumah masing-masing untuk sholat fardu. Dan sholat berjamaah itu tingkatannya 27 kali daripada sholat sendirian. Nah, ini dengan banyaknya masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ini janjinya Allah dalam Al-Quran, insya Allah nanti akan membawa kesejahteraan di masyarakat. Yang mana tugas kesejahteraan itu adalah tugasnya bupati. Sehingga dengan kita mengajak berjamaah semua masyarakat nanti sampai ke tingkat sekolah yang bisa diperintah atau yang di bawah kewenangan bupati, memang saya perintahkan untuk melaksanakan sholat. Kalau sekolah itu yang paling tepat salat zuhur dan mungkin asar. Ini yang kita harapkan. Karena Allah berfirman, "Law anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Ini konsepnya Al-Quran. Kalau dalam satu desa, dalam satu kabupaten, masyarakatnya amanu wattaqau, itu beriman dan bertakwa kepada Allah,
la fatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ard. Aku akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Sehingga kalau kita sudah diberi oleh Allah barokah dari langit dan bumi, insya Allah masyarakatnya jadi masyarakat yang makmur. Amin Allah. Ini tujuan kita bersama. Nah, karena memang manusia hanya bisa berikhtiar, tapi Allah yang menakdirkan. Al-insan ditakdir, wallahu ditakdir. Manusia hanya berupaya, Allah yang menentukan. Dan semua musibah yang ada di dunia ini dan diri kita itu sebenarnya adalah takdirnya Gusti Allah. Maka untuk menghindar dari musibah, kita banyak-banyak beribadah, minta pada Allah untuk terhindar dari musibah. Al-Quran menyampaikan, Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Allah tidak akan, ya, ma asaba min musibatin, tidak ada musibah, kejadian, ya, dan tidak ada kesengsaraan apapun yang menimpa di bumi ini, wala fi anfusikum, dan tidak ada musibah, kesusahan, kejadian pada diri kita semua, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali memang musibah itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum kita lahir ke dunia ini. Jadi apa yang terjadi hakikatnya yang ada di dunia ini adalah karena takdirnya Gusti Allah. Kita hanya bisa berupaya dengan ikhtiar, dengan doa, dan dengan melakukan syariat dengan benar agar apa yang kita lakukan sesuai dengan sunnatullah. Jadi kalau yang bertani, ya bekerja bertani, yang berdagang tidak berdagang, yang lain-lainnya itu ikhtiar. Yang bertani, beternak, dan seterusnya. Tapi hasilnya itu Gusti Allah semua. Sama-sama tanam padi, saya yakin, aku yakin tidak akan sama antara pemiliknya kepala desa dengan pemiliknya masyarakat, dan sama. Ada yang lebih baik miliknya masyarakat, ada yang lebih jelek miliknya kepala desa, tergantung. Ada yang lebih baik miliknya kepala desa, punya masyarakat lebih jelek, itu takdirnya Gusti Allah. Tapi tanamnya sama. Sesama kepala desa rezekinya tidak sama juga. Ini sama-sama duduk ini kelihatannya beda-beda. Sama kepala dinas juga beda. Mana yang pandai bersyukur itu yang lebih bahagia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Ini kalau Pak Kapolres, Pak Dandim itu bisa melihat bahwa takdir Gusti Allah itu jelas. Sekolahnya sama, naik pangkatnya tidak sama. Padahal sama-sama sudah melatih dua. Yang jadi Kapolres pertama ya Pak Kudu, ya. Itu dari Allah. Nah, sekolahnya sama, pangkatnya sama, tapi derajatnya berbeda. Ini yang mata Gusti Allah, manusianya ikhtiar. Ya, dengan apa supaya kita sesuai dengan harapan dan dengan doa. Juga dengan ikhtiar ini, insya Allah kita lakukan dengan sebaik-baiknya agar nanti ada keseimbangan antara apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten secara ikhtiar bersama Forkopimda dan bersama ulama. Ini ajaran Rasulullah seperti itu. Sinfani dan soluhan nas faidah fasadah nas. Dua golongan ini jika baik itu yang sejahtera masyarakat. Tapi kalau jelek itu yang sengsara masyarakat. Ala wahiyya al-ulama wal umara, yaitu ulama dan umara. Dan dalam rangka sulit ini sebagian hikmahnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan antara ulama dan umara. Ulama ya tentunya orang yang faqih fiddin, mengerti agama, sedangkan pemerintahan itu saya, Pak Dandim, Pak Ketua DPRD,
Pak Kapolres beserta seluruh jajaran pemerintahan ini pemerintahan. Ini kalau bersatu dengan ulama dan menjalankan apa yang diperintah tadi, itu akan kabupatennya jadi baik. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak menonjolkan diri. Kabupaten Malang akhir-akhir ini menjadi rujukan kabupaten-kabupaten se-Indonesia. Tiap minggu hampir kepala daerah yang lain datang ke Malang ingin melihat Malang kok cepat. Saya bilang yang cepat itu bukan bupatinya, yang berprestasi bukan bupatinya, tapi masyarakatnya. Kabupaten Malang ini kompak untuk bergerak menuju kebaikan bersama. Amin. Dan tidak pernah iri kepada siapapun. Yang penting masyarakat Kabupaten Malang mulai dari kepala desa, camatnya dan masyarakatnya bekerja sendiri-sendiri untuk kepentingannya, memajukan dirinya sendiri. Tidak usah oleh orang lain, bagaimana itu urusannya orang lain, nafsi-nafsi. Tapi kita fastabiqul khairat, saling berlomba untuk memajukan diri sendiri tanpa harus menoleh orang lain, nyalahkan orang lain, yaitu orang lain, tetapi yang diberikan oleh warga Kabupaten Malang untuk memberi contoh yang terbaik kepada sesamanya. Alhamdulillah pada tahun ini ya, tidak kurang dari 60 penghargaan dari pemerintah pusat dan provinsi yang diberikan ke Kabupaten Malang, termasuk kepala dinasnya 20, kepala desa terbaik di Indonesia itu dari Kabupaten Malang, yaitu John. Kepala desa putri terbaik dari Kabupaten Malang yaitu Sanan Tejo. Itu kemarin dapat penghargaan dari Menteri Desa. Kapolres terbaik Malang juga ya kemarin. Ya, tepuk tangan untuk Pak Putu. Dari Kapolda dan dari, ya kalau di Malang insya Allah begitu ya, semuanya. Sehingga kalau hari-hari ini Menteri tahu-tahu datang ke Malang, itu bilang kepada saya, ke Malang saja. Malang itu masyarakatnya enak dan mau, mudah untuk diajak maju. Ya. Dan setelah saya kalau malam jalan-jalan gitu ya, sama Pak Forkopimda keliling, itu sekarang itu di sepanjang jalan udah ramai. Itu menunjukkan ekonomi hidup, masyarakatnya sehat semua. Dan alhamdulillah terakhir ini ada Pak Roni, Dr. Roni BPJS, bahwa Malang sudah mencapai UHC, ya, bahkan nilainya lebih 77%. Nah, 97. Ya, batas minimalnya 95. Bapak Ibu bersyukur kepada Allah, tapi mudah-mudahan tidak terpakai. Semua warga Kabupaten Malang, semuanya tanpa terkecuali sudah dijamin oleh BPJS yang bayari kabupaten. Ya. Itu sudah terbayar semua, BPJS-nya 97%, sehingga sudah tercover nanti dengan cukup membawa KTP, ya Pak Roni. Bawa KTP kalau, tapi mudah-mudahan tidak ada yang sakit, sehat semua. Amin. Ada yang sakit apapun, ya, bawa KTP ke puskesmas, nanti oleh puskesmas dirujuk ke rumah sakit tipe C. Nah, kalau memang rujukannya lebih gawat atau lebih parah, itu ke tipe B di Panjen atau di Ersa rujukannya. Yang bayari semuanya dari BPJS yang nanggung biaya. Yang bayar BPJS Kabupaten Malang. Ya. Memang saya programkan supaya masyarakat nanti sudah berobat gratis sesuai dengan KIS ke dulu ya, program pemerintah. Sekarang pembiayaan Indonesia Bibit ya. Pembiayaan itu sudah di-cover semua. Jadi saya memang diperintahkan oleh Pak Jokowi untuk membenahi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dan alhamdulillah ini sudah jalan. Ya,
kesehatan sudah tuntas, jadi Bapak Ibu tidak usah ragu, tidak usah sakit, terpaksa sakit, ya adanya. Nah, supaya tidak sakit, ini dari Smart Health itu kita harus olahraga, bentuknya apapun, asal ada gerakan, makannya seimbang, tidak terlalu berlebihan dan tidak kekurangan. Lalu rutin periksa, cek kesehatan, nanti bisa cek gratis. Ini yang kita lakukan. Nah, Pak Takmir tadi minta jalan yang ke makam, panjangnya berapa Pak Takmir? 500, lebarnya berapa? Nah, itu titipannya Pak Roni. Soalnya kemarin sudah mintaan waktu ketemu di masjid peresmian itu minta jembatan. Sudah sudah ya. Nah, sudah disuruh Pak Bina Marga, jembatannya sudah ya. Kapan dimulai? Terus Hah? Ya pokoknya entar dibangun katung janji nanti ditagih ya. Ini 500 kali 14,5 cukup tanahnya. Oh sudah dimakan, kalau bisa dibangun. Pak kira-kira kapan bisa merapat? Minggu depan. Enggak usah nyawa Bina Marga. Kita kalian harus lebih cepat. Kami pipi. Bina Marga kan agak banyak. Yang lain ada yang mau minta lagi? Ya. Pendidikan sudah kita coba untuk kita cukupi. Di apa kebutuhannya kita bantu. Dan sekolah nanti melalui Cipta Karya. Gurunya yang swasta yang kemarin dapat bantuan atau honornya dari yayasan, katanya di Sumber Manjing, itu guru-guru swasta TK, PAUD, MI, Sanabia, SMP, dan SD. Yang guru swasta itu rata-rata 200.000 sampai 500. Tapi kalau dibagi mungkin lebih tinggi. Nah, sama. Maka di tahun ini untuk guru-guru Pak Panci dan Dinas itu kita tambahi insentif dari APBD per bulan 500.000, sehingga setahunnya 6 juta. Doakan Bapak Ibu nanti PAD-nya naik lagi, insya Allah tak tambahin lagi tahun depan. Amin. Guru yang ngajar ini perintahnya Pak Jokowi. Kesehatan sudah tuntas, rumah sakit saya sudah bisa, operasi jantung, operasi otak di Kepanjen sudah bisa. Bednya 240 sekarang penuh. Yang dulu awal masuk isinya cuma 20 orang, sekarang sudah 120, 150, 200, sampai kemarin itu 240 penuh ada orang, dan di cover oleh BPJS semua. Pak Swaji sudah ya yang bantuan guru 4 bulan, Januari sampai April sudah cair belum ya, tapi dananya kan sudah ada. Nah, ke depan kita berharap semua yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat tercukupi oleh APBD. Dan pesan saya, jangan ada, khususnya wakil Pak Camat ya, Pak Kepala Desa, jangan ada anak yang tidak sekolah. Cek semuanya bagi masyarakat. Putra putrinya yang belum punya ijazah SD, belum punya ijazah SMP, nanti buka sekolah kesetaraan ya. Pak Kades didata semuanya, nanti ada sekolah kesetaraan supaya nanti IPM kita naik. Saya berharap itu semuanya.
itu yang bisa sampaikan Bapak Ibu. Terakhir saya titip untuk kepentingan kita bersama dan kepentingan masyarakat Kabupaten Malang agar kita terhindar dari segala musibah. Saya mohon Bapak Ibu rutin sergap muncul salawat, muncul istighfar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sa ilingi. Pokok iling muncul salawat. Lek muncul salawat, muncul istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Karena Allah menjanjikan pada kita dalam surat Al-Anfal ayat 33, wa makana Allahu liya'adzibahum wa anta fihim wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa hum yastaghfirun. Allah tidak memberi musibah, cobaan, siksaan kepada hambanya ketika bersama Rasulullah, karena Rasulullah sudah tiada, maka baca sholawat 3 kali, insyaallah kita bersama Rasulullah. Dan Allah tidak akan memberi cobaan kepada hambanya ketika sedang baca istighfar, astagfirullah. Itu ketika panjenengan rutin itu, insya Allah tidak ada kesulitan dan selalu diberi kemudahan dan selalu oleh Allah akan diberi rezeki min haitsu la yahtasib. Amin, amin, amin. Ya, rezeki ini moro-moro teko, nek putu moro-moro. Ya, tanpa harus bekerja. Ini orang yang ahli ngamal nih, muncul sholawat, muncul istighfar. Ini ajaran Al-Quran. Jadi semuanya bisa menjalankan itu. Apalagi yang sepuh-sepuh seperti saya ini harus henti-henti ya, baca sholawat dan istighfar, karena itu nanti yang menjadi wasilah sebab kita husnul khotimah. Husnul khotimah, insya Allah kita semua ini dijamin oleh Allah masuk surga. Sallallahu sabda man mata bi qouli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Sapa wong kang mati lawan ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah astagfirullahaladzim atau dengan menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Itu sapa wong kang mati nyebut la ilaha illallah Muhammadur pasti mlebu surga. Amin Allahumma. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Ada pengobatan gratis, ada ini KTP gratis, izin gratis, juga minyak goreng gratis untuk ibu-ibunya. Barokah sholat subuh keliling. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.